Halo Capricorn, apa kabar? Berharap Caprisme dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu penuh dengan keberkahan. Kita akan general reading. Kali ini saya mengambil tema siapa dirimu sebenarnya dan yang ditakdirkan bersamamu. Capri, bacaan ini bisa resonate buat kamu semua atau hanya sebagian saja yang resonate buat Capricorn. Lebih menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang menjadi harapan dan keinginan Capri, teruslah berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diharapkan terkabulkan. Bijaklah dalam menyikapi video ini, ambil yang positifnya dan buanglah yang negatifnya. Siapa dirimu sebenarnya dan yang ditakdirkan bersama Capricorn. Nah, di sini saya melihat kamu itu adalah seseorang yang sabar, seseorang yang berusaha menguatkan diri kamu dalam situasi ataupun keadaan apapun. Oke. Sabar membangun hidupmu, sabar membangun impianmu, harapanmu, keinginan kamu dan cita-cita Capricorn. Nah, di sini ada Page of Swords. Ya, saya merasa kamu itu terlahir untuk menjadi seseorang yang berkualitas. Kamu itu terlahir untuk menjadi seseorang yang bernilai. Ya, seperti ada suatu target, ambisi, keinginan, harapan yang ingin kamu capai, atau ada ambisi yang ingin kamu kejar, ya itu semua realistis, Capricorn. Ya, saya merasa ya jika kita butuh uang, ya kita mencari uang. Jika kita butuh pekerjaan, kehidupan kita yang menjadi lebih baik, nah kamu akan menjalaninya. Kamu akan mencari pekerjaan yang lebih baik untuk kamu. Dan di sini beberapa dari Capricorn, ya saya merasa terkadang ada bimbang, terkadang ada rasa yang membuat kamu ya seperti rasa tidak fokus kah, atau sesuatu hal yang masih menyangkal di dalam perasaan, pikiran Capricorn. Ya, saya merasa secara materi ataupun pekerjaan, ya kamu adalah seseorang yang sabar, kamu adalah seseorang yang selalu mengejar itu. Tapi jika kita berbicara, apakah kamu bahagia dengan pencapaian kamu? Apakah kamu bahagia dengan ambisi, target, atau hal yang sudah kamu raih hingga saat ini Capricorn? Nah, saya merasa ya jawabannya belum tentu bahagia, meskipun sudah ada beberapa hal yang tercapai. Karena di sini saya merasa ada hal yang belum terpuaskan. Oke. Ya, terutama masalah perasaan. Ada masalah perasaan yang belum terpuaskan di sini. Ada masalah hati dan ada perasaan yang mungkin kamu merasa belum terpenuhi. Ya, saya merasa jika secara pekerjaan, ya kamu adalah seseorang yang luar biasa. Jatuh, semangat lagi. Jatuh, bangkit lagi. Tapi jika kita bicara sudah tentang perasaan, jika udah urusan dengan cinta, rasa, nah ini semua bisa ambiar. Nah, ini semua bisa berantakan. Oke. Ya, sebenarnya di sini kamu adalah seseorang yang tegas. Kamu adalah seseorang yang disiplin. Okay. Tapi jika ada yang melukai perasaanmu, jika ada seseorang, beberapa yang melukai batinmu, atau luka di masa lalu yang masih Capri bawa sampai saat ini, ini akan berpengaruh untuk membangun masa depanmu. Ini akan berpengaruh terhadap apa yang sudah kamu rencanakan di sini. Jika kita berbicara dengan perasaan, luka batin, luka masa lalu, kekecewaan terhadap seseorang, tentang cinta, nah ini akan berpengaruh ke fokusmu, ke pekerjaan kamu. Ya, saya merasa beberapa dari Capri ada yang, ya mungkin aku inginnya seperti ini, aku inginnya mencapai, menginginkan, meraih, tapi karena ada perasaan, ada luka, nah ada yang stuck, ada yang melambat di sini. Ya, misalnya tentang suatu peristiwa keluarga,
suatu koneksi, hubungan, ya tentang apapun, bisa keluarga, relasi, ataupun seseorang, ataupun circle kamu. Nah di sini ini akan berpengaruh dengan kehidupan Capricorn. Ada luka yang harus disembuhkan, ada luka yang harus di-healing, baru kamu bisa membangun masa depan. Ya, saya merasa kalau ada suatu luka yang sudah terlalu dalam, jika ada terlalu dalam luka batinmu, perasaanmu, atau ada yang melukai batin kamu, ya saya merasa kamu butuh waktu untuk menyembuhkan. Ya, kita semua punya hati, punya perasaan. Jika sudah terluka, ya butuh waktu, tidak semudah untuk ya membicarakan supaya sembuh, tapi ya mungkin butuh proses, butuh waktu untuk membedarkan lukamu, dan butuh waktu untuk benar-benar sembuh di sini, Capricorn. Nah, beberapa dari Capri, sebenarnya kamu beruntung dalam karir, dalam keuangan, pekerjaanmu, relasimu, itu semua bisa diusahakan, itu semua bisa diupayakan, itu semua bisa diraih, dan itu semua bisa kamu dapatkan. Ya karena di sini kamu sabar membangun hidup. Tapi kita menginginkan yang sempurna. Siapapun tentu menginginkan yang sempurna dan menginginkan yang perfect. Tapi ya Capricorn, begitulah hidup. Tidak ada yang sempurna dan kita pun tidak sempurna. Ya mungkin pencapaian kamu sudah kamu dapatkan, ambisimu, targetmu, tapi ada perasaan yang belum terpenuhi, belum terpuaskan, atau ada hati yang masih hampa di sini. Nah, di sini saya merasa ya beberapa dari Capricorn, kamu seperti memulai semangat baru, kamu seperti mencoba untuk menyemangati diri kamu dengan mencintai diri kamu sendiri. Oke. Ya tidak perlu bergantung terhadap seseorang, beberapa di sini, tapi kamu belajar untuk membahagiakan diri kamu di sini. Meskipun ada luka yang kamu bawa, ya kamu berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kualitas kamu, dan kamu akan membuat diri kamu untuk dihargai, dicintai, dikejar, diapresiasi, dan dipertahankan. Karena luka di masa lalu, entah itu dengan koneksi ataupun seseorang, ini akan membuat kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri Capricorn. Okay. Dan yang ditakdirkan bersamamu. Nah, di sini saya merasa ya entah itu keluarga, teman, circle, ataupun siapapun yang ditakdirkan bersama Capricorn di dalam hidup kamu, ini akan berpengaruh terhadap cara pandang, cara berpikir, dan kamu menyikapi kehidupan kamu. Ya misalnya tentang keluarga, keluargaku seperti ini, ya aku jadinya begini. Atau teman aku saat ini ada yang bertopeng, bermuka dua, ada yang tidak jujur. Nah, sehingga menjadikan aku jadi sulit untuk percaya, sulit mempercayai orang baru, sulit percaya terhadap orang sekitar. Karena apa? Karena bisa jadi banyak teman yang bermuka dua, banyak teman yang bertopeng. Nah, di sini saya merasa Capricorn, karena lingkungan muka atau orang-orang sekitar kamu merubah cara pandang kamu saat ini. Dan tentunya jangan berlebihan. Ya karena saya merasa Capri itu, kamu ketika mempercayai atau menyayangi, ya kamu benar-benar membuka diri di sini. Kontribusi kamu luar biasa, perjuangan kamu, pengorbanan kamu benar-benar luar biasa. Tapi ketika kamu seseorang yang benar-benar melukai batinmu, melukai perasaan kamu, nah kamu benar-benar di sini menutup diri. Bahkan ada yang ilfil, oke? Ada yang tidak mau lihat orangnya, ada yang ilfil. Makanya jangan berlebihan, Capricorn. Ya karena yang berlebihan itu tidak baik. Jangan berlebihan dalam
mencintai, menyayangi, nah termasuk mempercayai seseorang ataupun siapapun. Ya cukup sewajarnya dan seperlunya, karena Capri, jika kamu berlebihan, nantinya ditakutkan seperti sekarang akan menjadi dendam, akan menjadi amarah, akan menjadi dendam, akan membawa luka di dalam batinmu yang cukup lama untuk disembuhkan. Beberapa dari Capri, ya saya merasa ada yang ilfil melihat orangnya, seseorang, bahkan ada yang tidak suka melihat, tak ingin lagi melihat wajahnya, mendengar namanya, ya karena berlebihan sebelumnya. Ada yang seperti itu. Sewajarnya, jangan berlebihan supaya kedepannya tidak menjadi dendam. Tapi jika dilihat secara pekerjaan kamu, karir, relasi, kamu sabar di sini, sabar membangun hidup. Tapi jika berbicara tentang perasaan yang melukai batinmu, nah ini bisa menjadi luka yang cukup lama untuk disembuhkan. Kita akan lihat yang ditakdirkan bersama Capricorn. Siapa dirimu sebenarnya dan yang ditakdirkan bersama Capricorn? Capri. Nah, di sini saya merasa beberapa dari kamu terkadang kamu cuek kah, kurang peka, atau ya kamu merasa karena masih ada luka di masa lalu, ya bisa jadi kamu tidak ingin lagi memberikan kesempatan di sini. Ya saya merasa di sini masih ada yang bisa diperbaiki, masih ada hubungan, relasi, koneksi yang masih bisa diperbaiki, masih ada yang bisa diberikan kesempatan, masih ada yang bisa diberikan peluang untuk seseorang ataupun beberapa dalam hidupmu. Nah Capricorn, ya kamu harus peka untuk mempertahankan energi yang positif dalam hidupmu, termasuk dengan memberikan kesempatan, entah itu relasi, teman, circle, karena masih ada yang bisa diperbaiki. Pertahankan orang-orang baik dan pertahankan orang-orang yang positif dalam hidupmu. Pertahankan orang-orang baik, jangan dilupakan dan diabaikan. Yang ditakdirkan bersama Capricorn, saya merasa di sini ada energi seseorang yang pernah kecewa, ada seseorang yang pernah terluka di masa lalunya, ada seseorang yang pernah kecewa, yang pernah terluka. Nah di sini saya merasa seseorang ini akan menjemput takdirnya bersama Capricorn. Nah di sini terlihat, ya mungkin kamu juga seperti itu. Kamu pernah kecewa, pernah terluka, dia akan menjemput takdirnya bersama kamu dan ingin segera untuk dalam satu ikatan yang serius, dalam satu ikatan yang lebih erat lagi. Ya saya merasa ini tidak butuh waktu yang lama untuk saling dekat, saling berkenalan, saling memahami, saling dewasa dan bijaksana. Ya karena di sini ya dia sudah siap secara mental, dia juga berhati-hati, dan dia tidak ingin untuk dengan apa di masa lalu yang terjadi seseorang ini. Ya saya merasa dia lebih dalam suatu hubungan lebih menghargai yang namanya ikatan. Dan yang ditakdirkan bersama Capricorn. Nah di sini saya merasa tentang energi seseorang. Energi seseorang ini bisa pasanganmu kah, seseorang yang pernah bersamamu, seseorang yang pernah bersama Capricorn. Ada satu hubungan yang saya merasa koneksi spiritual membawa hubungan ini ke perjalanan spiritual. Ada seseorang yang bisa mempengaruhi kamu menjadi lebih baik, atau kamu bisa membuat seseorang menjadi yang lebih baik, atau dia
Saya merasa di sini menjadi introspeksi diri untuk menjadi yang lebih baik, ya karena kamu. Koneksi spiritual menjadikan perjalanan spiritual Capricorn. Nah, di sini yang ditakdirkan bersama Capricorn, saya melihat tentang energi seseorang. Oke. Yang akan hadir nantinya, itu energinya sama dengan kamu. Apapun energi kamu, nah sama dengan energi seseorang yang akan hadir. Ya misalnya, kamu melihat seseorang dari secara penampilan. Nah, nantinya yang akan hadir juga seseorang yang melihat kamu secara penampilan. Atau kamu melihat seseorang secara materi, finansialnya. Nah, kamu akan menarik energi yang sama. Seseorang juga akan melihat kamu dari materinya. Capricorn, ya, ciptakan energi yang positif, energi yang baik, pikiran dan perasaan yang positif, supaya kamu bisa menarik energi yang positif, dan termasuk dengan seseorang. Ya misalnya mungkin memang energi di masa lalu ada trauma, ada luka, dan kamu sulit untuk mempercayai atau bahkan tidak percaya yang namanya kesetiaan. Nah, bisa jadi apa yang ada dalam pikiran kamu, nah kamu akan menarik energi yang sama. Tidak percaya dengan kesetiaan, tidak percaya dengan yang namanya ketulusan. Nanti bisa saja kamu menarik energi yang sama seperti luka di masa lalu. Selalu ciptakan energi yang positif, selalu ciptakan perasaan yang positif, supaya kamu bisa menarik energi seseorang yang sama dengan Capricorn. Nah, di sini dikatakan belajarlah untuk selalu memaafkan dan mengampuni, karena beberapa dari Capri saya merasa masih ada luka di masa lalu yang sangat sulit kamu sembuhkan. Butuh waktu. Masih menyimpan amarah ke seseorang kah, ke seseorang yang pernah bersamamu. Ada luka yang kamu bawa. Meskipun secara karir dan pekerjaan kamu bisa sabar menjadi lebih baik, tapi secara perasaan ada luka yang kamu bawa sebenarnya. Beberapa dari Capri ada yang seperti itu. Belajarlah memaafkan, mengampuni, meski sulit tapi coba dijalani. Oke. Supaya hatimu tenang dan ada kedamaian. Baiklah Capri, sampai di sini dulu readingan kita. Jika kamu suka dengan video ini, silakan berikan like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa di video berikutnya.